get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja, terutama di hari Senin ini ya. Kalau kamu menonton video ini di hari Senin, artinya kamu menontonnya on time guys. Tapi kalau kamu menontonnya bukan hari Senin, berarti kamu ketinggalan. Ya oke. Ini adalah readingan mini atau mini video dari Be Delightful. Durasinya 10-15 menit. Readingannya akan berupa scraping atau clipping mengenai peristiwa tertentu. Dan aku akan mencoba untuk menyampaikan pesan semaksimal mungkin untuk kamu dalam durasi yang singkat ya, antara 10-15 menit. Readingan ini akan bersifat general ya, dan vice versa. Bisa jadi ini adalah energi kamu atau bisa jadi ini adalah energi orang yang lagi dealing sama kamu saat ini. Berlaku untuk all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Tema dari readingan kali ini adalah tindakan dia berikutnya. Just that guys, itu saja. Tindakan dia berikutnya. Readingan ini akan berupa scraping atau clipping ya, potongan kejadian, dan kamu pasti akan langsung tahu guys kalau ini adalah resonate atau tidak resonate untukmu ya, karena energi tidak pernah bohong. Oke. Kamu akan langsung merasa oh my god, yes, this reading for me begitu. Tapi ketika kamu sudah bilang masa sih kayak begitu, kemungkinan besar ini bukan readingan kamu ya, karena keraguan pertama dalam melihat sebuah readingan tarot itu sudah pertanda besar bahwa readingan itu bukan untuk kamu ya. Tapi ketika dari awal sampai akhir kamu kayak terpana, kayak ngerasa aku lagi ngomong langsung samamu, maka pesan ini untukmu ya. Begitulah cara untuk menentukan apakah sebuah readingan resonate atau tidak resonate untuk kamu ya. Aku hanya akan ambil 3 kartu guys di readingan ini, karena kita akan membahasnya dengan singkat saja. Dan juga aku akan mengklarifikasi masing-masing kartu, tapi tidak ada video extended dan tidak ada kartu oracle ya guys. Oke. Kita akan segera mulai saja readingan kali ini mengenai tindakan dia berikutnya. 3 kartu untuk all zodiac sign. Halo. Belum? Ya. Oke. Ini dia yang pertama. Oke, yang kedua dan ketiga. Aku melihat ada blockage ya, atau kayak pemblokiran saat ini ya. Itu dia clue pertama untuk kalian yang mungkin akan resonate dengan readingan ini ya. Dari kartu pertama, yang pertama adalah somebody is blocking you guys. Kamu sedang diblokir. Pemblokiran ini bisa jadi nomor HP ya, atau semua sosial media kamu diblokir sama seseorang. Oke. Dan kemudian kamu nggak dikasih akses ke dia. Bisa jadi kamu memang harus bertemu dengan dia setiap hari, tapi kamu nggak dikasih akses untuk bicara ke dia. Let's say ini adalah teman kantormu misalnya, setiap hari kalian ketemu di lift, tapi dia tuh langsung buang muka gitu ya, atau pura-pura tidak melihat kamu dan tidak mau berbicara denganmu. Atau kalau kamu senyumi, dia diam, dia pura-pura nggak lihat begitu ya. Dan kalau kamu ajak bicara, dia hanya senyum simpul dan kemudian tidak membalas ucapanmu. Itu yang aku rasakan di sini dengan munculnya the Nine of Wands. Oke. Ada yang dia sembunyikan guys. Oke. Orang tidak akan menjadi insecure kalau dia sedang tidak menyembunyikan sesuatu. Oke. Kartu kedua adalah the King of Cups. Aku lihat ada perasaan yang disimpan mendalam di sini guys ya. Tidak terungkapkan tapi ada rasa ya. Rasanya besar tentu saja ya, deep emotion. Kemungkinan besar ini adalah mantan kamu, orang yang pernah dekat denganmu, tapi kemudian saat ini kalian ya namanya sedang terpisah gitu ya guys, atau memang udah nggak bareng lagi, dan kemudian hubungan kalian itu berakhir bukan dengan baik-baik sehingga kalian tidak bisa berbicara saat ini. Karena itulah dia memblokirmu, aku lihat. Dan kemudian yang ketiga adalah the Knight of Wands. Knight of Wands ini adalah kartu comeback, kembali. Di mana-mana Knight itu energinya akan selalu muda, bodoh amat, tidak peduli pada apapun dan hanya fokus pada tujuannya. Dan Knight of Wands yang aku lihat di sini kembali dengan arogan. Oke, kita akan segera mulai mengklarifikasi dari kartu pertama, the Nine of Wands. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac signs, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Tindakan dia berikutnya.
The Strange. Jadi guys, ketika dalam memblokir kamu ya, ketika dia sedang memblocking kamu, itu sebenarnya dia sedih loh ya, karena The Strange muncul tadi di bawah sini. Untuk mengklarifikasi kartu pertama ini, artinya dia sedang tidak baik-baik saja ya. Wow, the Hierophant, the Ace of Pentacles, dan the Two of Wands ya. Dia tahu tindakannya ini bukan tindakan terpuji. The Hierophant itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan terpuji. Terpuji itu artinya baik ya guys. Hierophant ini wise counselor, orang yang bijaksana. Jadi ketika the Hierophant datang bersamaan the Two of Wands, itu artinya menjaga jarak bukanlah tindakan yang bijaksana. Memblokir kamu, dia tahu di dalam hatinya bukanlah tindakan yang bijaksana. Oke. Kamu itu penting baginya. Ya, kamu itu penting baginya. Siapapun yang memblokir kamu saat ini, dia tuh penting. Kamu itu penting bagi dia. Ya, bagi dia kamu itu seperti hadiah terbesar yang pernah dia terima di dalam hidupnya. At least for now. Karena guys, hadiah bisa datang kapan saja ya. Bisa jadi 20 tahun lagi datang hadiah lagi untuk dia, dan mungkin dia akan menganggap kamu bukanlah sebesar yang dia bayangkan. Oke, forget it. Itu nggak penting. Tapi yang jelas saat ini ketika kamu melihat readingan ini, orang yang memblokir kamu ini lagi membayangkan betapa tidak terpujinya tindakannya, artinya membatasi akses kamu ke dia begitu ya. Padahal kamu itu sangat berharga. Itulah galau-galaunya dia yang aku lihat di sini, sangat terlihat jelas ya. Eight of Pentacles muncul guys. Kemungkinan besar ini teman kantormu ya. Kemungkinan besar ini teman kantormu. Atau kalian satu perusahaan beda kota. Oke, atau satu perusahaan beda divisi. Karena aku lihat dia tuh mudah aja untuk menjaga jarak darimu. Nggak sulit menjaga jarak darimu ya. Bisa jadi dia ini adalah atasanmu yang lebih powerful dari kamu, sehingga kamu tidak bisa macam-macam ngomong ke dia gitu. Kalau kalian ada kesempatan bertemu, misalnya lagi meeting gitu, kamu nggak berani macam-macam gitu. Ya dia mah bos gua, kagak mungkin dong gua labrak begitu ya. Dan kemudian kalau udah luar kantor ya diblokir lagi, telepon kamu nggak bisa telepon, mau kamu kejar juga nggak bisa kamu kejar begitu ya. But still guys, yang aku lihat di sini ada emotion yang mendalam untukmu yang harus disimpan, ditahan. Let me clarify the King of Cups. Thank you very much. The Four of Pentacles. Oh. Ini yang dia sembunyikan darimu, perasaannya ini loh. Dia nggak pengen kamu tahu kalau dia itu punya deep emotion ke kamu. Blokir itu muncul karena dia nggak pengen kamu tahu kalau dia itu sangat perhatian, sangat sayang sama kamu. Page of Cups, Four of Pentacles, dan the Four of Swords. And oh my god, this kind of behavior kill them. Tindakannya ini semakin hari semakin membunuh mereka menurut mereka ya. Siapapun yang memblokir kamu tapi menyimpan perasaan mendalam dan tidak ingin kamu mengetahui perasaan mereka, tindakan mereka itu telah menghancurkan mereka sedikit demi sedikit. Itu yang terlihat di sini guys. Karena Four of Swords datang bersamaan dengan the Page of Cups. Ini semua kartu sedih ya. But the Four of Pentacles here ini kayak this is the best for us atau this is the best for me. Inilah yang terbaik untukku atau untuk kita saat ini, kayak begitu ya. Aneh ya guys ya, itulah lika-likunya manusia. Kadang-kadang dia memutuskan hal yang terbaik untuk orang. Sejak kapan dia tahu hal yang terbaik untuk kamu? Ya nggak ada. Kamu gak akan pernah tahu hal yang terbaik untuk orang lain. Tapi menurut dia saat ini inilah yang terbaik ya. Kemungkinan besar dia Cancer, Scorpio atau Pisces guys, atau kamulah Cancer, Scorpio atau Pisces ya. Ada Taurus juga di sini dan Aries, Leo, Sagittarius. Everybody's here guys. Tinggal Sword yang gak ada. Oh ada satu Libra, Gemini, Aquarius. Intinya dia lagi memupuk keberanian untuk membicarakan sesuatu ke kamu, tapi yang tidak berkaitan dengan emotion. Jadi guys, sampai dengan pertengahan Februari aku rasa ya, sampai dengan pertengahan Februari kamu akan mendapatkan kabar dari dia, dan dia yang akan memulai pembicaraan denganmu, tapi tidak berkaitan dengan emotion. Karena tetap dia tidak ingin kamu tahu mengenai how deep is their emotion for you. Seberapa dalam perasaan mereka ke kamu, dia tidak mau tahu. Mereka itu tidak mau kamu tahu gitu ya. Jadi nanti akan ada pembicaraan yang menurutmu kesannya arogan ya. Kemungkinan dia akan menyindir kamu
Kemungkinan dia akan berkata yang agak kasar ke kamu tapi tidak frontal ya. Kemungkinan besar kamu itu akan kayak disenggol-senggol gitu guys di depan banyak orang ya. Tapi sebenarnya itu adalah cara atau trik dia untuk menarik perhatianmu ya. Kamu mungkin agak terpancing untuk kesel. Ini apaan sih, ini orang gua gampar juga nih orang. Mungkin kamu akan begitu, udah mau blokir gua, udah sombong, udah gak bisa diajak ngomong, datang-datang atau malah muncul-muncul, malah langsung nyindir kayak begitu ya. Kemungkinan besar kamu akan berpikiran seperti itu, but don't take it personally, jangan dimasukkan ke hati ya. Langsung tak bayangkan saja nih orang lagi cari perhatian, karena dia lagi kayak cari alasan untuk membuka kembali komunikasi denganmu, tapi tidak dengan emotion, bukan dengan mengekspresikan perasaan. Sebenarnya bisa saja kalau dia misalnya langsung buka blokir dari chatnya, langsung bilang I miss you, kan gitu bisa aja ya. Cuman kan nih orang tipenya arogansinya tinggi sekali, dia tuh nggak pengen kamu tahu tentang perasaan rindunya ke kamu begitu. Jadi nanti dia akan memancing-mancing dalam bentuk pertengkaran yang remeh-temeh. Dan mudah-mudahan ya, aku berharap kamu tidak meresponnya dengan kekanak-kanakan seperti cara dia memperlakukanmu dengan kekanak-kanakan ya. Semakin kamu bisa membuat dia merasa tidak direspon, ini orang akan semakin belingsatan, oke? Dia akan jauh semakin aktif karena kartu berikutnya adalah Knight ya. Knight itu aktif untuk bisa terkoneksi kembali denganmu atau ada hubungan kembali denganmu setelah kamu tidak merespon sikapnya yang kekanak-kanakan, yang aku rasa akan terjadi maksimal di pertengahan Februari ya. Yes. Look at this guys, the Two of Cups ya, the Nine of Pentacles dan kemudian the Queen of Pentacles. Jadi kayak gini, kalau kamu dia bersikap kekanak-kanakan nanti dalam memulai komunikasi denganmu dan kamu respon dengan kekanak-kanakan, that's the Two of Cups. Artinya kamu merespon aksi dia dengan energi yang sama, the Two of Cups ya, seperti bercermin ini kan, laki perempuan seperti bercermin. Nah kalau kamu tidak merespon cara kekanak-kanakannya nanti dan malah memberikan kesan dewasa, artinya senyum mungkin gitu ya, atau mungkin ya sama sekali tidak menanggapi begitu, nanti dia akan meresponmu atau mencoba kembali untuk menyenggolmu dengan cara yang lebih dewasa. Jadi kamu bisa kendalikan ini orang guys, because this connection is the Two of Cups. Seperti apa kamu ingin dia memperlakukanmu, seperti itulah kamu perlakukan dia ya. Jadi kalau kamu ingin dia menghargaimu, maka kamu harus menghargai dia. Kalau kamu tidak ingin dia berbuat kekanak-kanakan ke kamu, maka jangan pernah membalaskan atau berbuat sesuatu yang immature atau kekanak-kanakan ke dia ya. Kamu yang kendalikan, kamu pasti bisa kendalikan dia kalau kamu bisa mengendalikan dirimu. Kayak gitu yang aku lihat di sini guys ya. Aku melihat masih ada ikatan yang mendalam sekali antara kamu dengan dia. Artinya walaupun dia sudah blokir kamu atau kalian sudah cukup lama no communication dan sebentar lagi akan segera berkomunikasi begitu, tapi kamu masih terikat dengan kenangan-kenangan masa lalu bersama dengan dia, dan ini akan menyenangkan sekali aku rasa ya. Pergerakan akan datang dari dia, dimulai dari dia, tapi di awal-awal akan bentuk konflik kekanak-kanakan. Selama kamu tidak merespon dengan cara anak-anak, maka itu tidak akan berkembang menjadi sebuah konflik yang lebih besar atau memanas begitu ya. Tindakanmu, sikapmu dalam merespon dia itu akan berpengaruh besar mengenai tindakan dia berikutnya. Oke, pancingan-pancingan yang mungkin remeh-temeh, kalau tidak kamu balas dengan remeh-temeh, maka itu akan men-trigger dia atau memaksa dia untuk memperlakukanmu just like a mature people, untuk bisa bersikap dewasa dalam memperlakukanmu. Aksi kekanak-kanakan yang dibuat ke kamu tidak kamu respon dengan aksi kekanak-kanakan, tapi kamu respon dengan dewasa, itu akan menggetok kepalanya untuk bisa bersikap dewasa next time ketika ingin berhubungan kembali denganmu atau ketika ingin menyenggolmu lagi. Oke? That's the Two of Cups. Jadi kalau kamu masih merespon dia dengan kekanak-kanakan, kalian akan begitu-begitu terus, gak udah-udahnya. Jadi kamu yang tentukan sikap seperti apa yang kamu inginkan dari dia, mulai dari dirimu sendiri nantinya ya. Yang jelas akan ada pergerakan dari dia, dimulai dari komunikasi aku lihat. Mudah-mudahan kamu bisa bijaksana dalam menanggapinya, oke? Oke guys, itu aja yang aku punya untuk kamu di mini readingan Be Delightful untuk siang hari kali ini, yang temanya adalah tindakan dia berikutnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah.